Ternyata satu keistimewaan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Berdasarkan hadis qudsi yang cukup panjang, Allah Subhanahu wa taala berkata, qasamtus shalah baini wa bainal abdi nisfain. Aku membagi solat itu untukku dan untuk hambaku menjadi dua bahagian. Apa maksudnya, saudara yang dimuliakan Allah? Ternyata bacaan Al-Fatihah yang kita baca di dalam solat terjadi dialog secara langsung seorang hamba dengan Rabb-nya. Nisfain, untuk hambaku dan untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ternyata setiap ayat, 7 ayat sab'ul masani, 7 ayat yang kita ulang-ulang dalam salat itu ada jawaban secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog secara langsung seorang hamba dengan makhluknya, dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia membaca Al-Fatihah tersebut di dalam salatnya. Maka ketika seorang hamba mengucapkan atau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka di dalam salat itu ternyata Allah menjawab, Hamidani Abdi, ternyata hambaku sedang memujiku. Ada dialog secara langsung, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka ketika itu Allah menjawab, Asna alayya abdi, ternyata hambaku lagi-lagi memujiku. Dan sampai di ayat yang terakhir, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dan ketika itu ternyata Allah juga langsung menjawab, hadza li abdi, hadza li abdi, inilah untuk hambaku, wa li abdi ma sa'ala, akan dikabulkan oleh Allah apa yang hambaku minta di dalam salatnya dengan bacaan Al-Fatihah tersebut. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ternyata terjadi pada Nabi Musa ada dialog secara langsung. Tidak hanya terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ketika itu terjadi dialog secara langsung dengan Rabb. Akan tetapi apa? Di dalam salat seorang hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata ada dialog secara langsung. Di mana itu? Yaitu di bacaan Al-Fatihah yang kita baca. Di setiap ayat yang kita baca di dalam Al-Fatihah itu, di dalam salat itu, ternyata ada jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu bentuk keistimewaan dalam salat itu. Dari banyaknya keistimewaan yang terdapat di dalam salat, apa contohnya? Salat merupakan inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Salat merupakan amalan pertama yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di dalam salat juga ada percakapan secara langsung seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka oleh karena itu pesan untuk kita bersama, mari selalu kita upgrade bagaimana salat kita. Pernah nggak kita mencoba untuk memperbaiki bacaan-bacaan di dalam Al-Fatihah atau di bacaan-bacaan salat kita? Atau jangan-jangan hanya salat kita bacaannya apa yang kita hafal ketika MDA dulu? Bacaan salat kita hanya sebatas apa yang kita hafal, yang kita baca di SD dulu. Tak ada upgrade. Yang mana salat itu merupakan adalah amalan yang pertama yang akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan, baik salat seorang hamba, maka baik pula amalan-amalan yang lainnya. Buruk salat seorang hamba, buruk pula amalan-amalan yang lainnya. Coba kita upgrade, coba kita perbaiki salat kita. Kira-kira tahu nggak kita apa yang kita baca di dalam salat itu? Tahu nggak kita kalau ternyata ada dialog secara langsung dengan Allah, tapi kita nggak tahu apa yang kita baca? Bagaimana mungkin percakapan dua insan, yang satu pakai bahasa daerah, satu lagi pakai bahasa daerahnya juga,
terjadi dialog miskomunikasi, enggak faham satu sama lain. Coba kita berusaha memperbaiki solat kita. Kita coba untuk perbaiki bacaannya, kemudian kita coba fahami, kita coba memulai, coba faham kita apa yang kita baca di dalam solat itu. Memahami makna bacaan solat kita. Sehingga apa? Perkataan Ibnu Jarir At-Tabari pernah mengatakan, wa kaifa yataladzadzu biqiraatih. Bagaimana mungkin orang bisa menikmati bacaannya kalau dia enggak faham apa yang ia baca? Kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, selalu kita baca. Kita baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sam, kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya, kita baca. Tapi selama ini hanya sebatas zikir di mulut saja, tak faham kita apa maksudnya. Coba kita upgrade lagi, kita perbaiki lagi keadaan salat kita, sehingga apa? Sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita pede menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku datang menghadapmu dengan amalan salatku. Kenapa? Karena kita yakin dengan solat kita. Kita berusaha sebisa mungkin memperbaiki solat kita, sehingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, solat kita benar-benar merubah amalan yang lainnya. Benar solat kita, bagus solat kita, maka bagus pula lah amalan-amalan yang lainnya. Dan juga itu terjadi dialog itu, maka benar-benar kita fahami. Jangan hanya sembarang membaca, jangan. Ya, berusahalah kita, mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, kita perbaiki bahwasanya salat ini benar-benar nanti menjadi benteng bagi kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memperbaiki bacaan-bacaan di dalamnya, dan kita juga mencoba untuk memahami setiap makna yang terdapat yang di dalam bacaan-bacaan salat itu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Faham kita, maka itu akan menambah kekhusukan, menambah kenikmatan ketika kita membacanya. Karena tak mungkin orang bisa menikmati bacaan kalau dia tak faham apa yang ada di dalamnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.